Butuh keberanian besar bagi CAT, korban asusila Ketua KPU Hasyim Asyari, untuk mengungkap kasus yang membelitnya. Meski harus bolak-balik Belanda Indonesia, CAT dan kuasa hukum kini mempertimbangkan perlu tidaknya melaporkan Hasyim ke ranah pidana. Kasus asusila Ketua KPU Hasyim Asyari berujung sanksi tegas pemberhentian Hasyim sebagai Ketua KPU. Bagi CAT, wanita korban asusila Ketua KPU butuh jalan panjang untuk mengungkap kasus yang membelitnya sejak Oktober 2023. Termasuk keberanian besar untuk bersuara dan melaporkan Hasyim ke DKPP. Dia bolak-balik Belanda, khusus untuk ini dia bekerja di Belanda. Jadi khusus untuk ini, makanya dia berani ya. Sebenarnya tadi saya sarankan sebenarnya nggak usah facing media ya. Tapi dia sendiri dia ingin sekali. Karena dia ingin memperjuangkan, karena dia merasa being violated itu. CAT, anggota PPLN Den Haag, korban asusila Ketua KPU hadir dalam sidang DKPP Rabu lalu. Sejumlah fakta terungkap di persidangan, mulai dari pertemuan pertama keduanya di Bali saat BIMTEK Juli 2023. Pendekatan terus dilakukan oleh Hasyim ke CAT hingga akhirnya terjadi tindak asusila di sebuah hotel saat Hasyim kunjungan kerja ke Amsterdam Oktober 2023. Hubungan keduanya intens hingga awal 2024 dengan janji Hasyim akan menikahi CAT. Sejumlah fasilitas diberikan oleh Hasyim kepada CAT, mulai dari pembelian tiket Jakarta-Singapura, tiket Jakarta-Belanda, pemberian apartemen di Kuningan, Jakarta Selatan, hingga membelikan layar monitor. Namun janji Hasyim untuk menikahi CAT tak kunjung terrealisasi, hingga akhirnya CAT menuntut komitmen finansial melalui surat pernyataan bermaterai berisi 5 poin, yaitu menuntut balik nama apartemen, jatah uang 30 juta rupiah per bulan, wajib menghubungi minimal sehari sekali, hingga larangan menikahi wanita lain. Jika Hasyim tak mampu memenuhi 5 poin tersebut, maka harus membayar 4 miliar kepada CAT. Meski ada klausul tuntutan finansial, kuasa hukum CAT menyebut surat perjanjian itu tidak bermotif materi. Proses pengaduan ini bukan untuk menuntut secara material. Itu dulu digaris bawahi. Ya. Kalau mau menuntut secara material, kita nggak lakukan ke DKPP. Kita lakukan underground aja. Kalau urusannya materi. Jadi surat pernyataan itu hanya bukti aja, bukti pelanggaran etik. Usai pemberhentian Ketua KPU, CAT dan kuasa hukumnya masih mempertimbangkan opsi perlu tidaknya melaporkan Hasyim Asyari ke ranah pidana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca pencopotan Ketua KPU Hasyim Asyari atas skandal asusila, Komisioner KPU menunjuk Muhammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas Ketua KPU. Didera kasus asusila, KPU menyatakan kini fokus pada persiapan pelaksanaan Pilkada 2024 yang sudah di depan mata. Tahapan yang ada di depan kita. Paling tidak yang akan kami lakukan adalah pertama menguatkan kembali konsolidasi internal kita menghadapi satu tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang sebagian masih belum selesai. Yang kedua, dan ini yang juga sangat penting, kita akan menghadapi Pilkada serentak 2024 sehingga yang kita lakukan adalah kita ingin memastikan bahwa tidak ada tahapan apapun yang terganggu, tidak ada persiapan apapun yang terganggu dari sisi keorganisasian di KPU Republik.